Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Oke guys, jadi di video kali ini aku bakalan ngebahas tentang obat antidepresan. Jangan lupa, sebelum video ini dilanjut, kalian like, share, comment, and subscribe. Oke guys, langsung saja kita mulai. Berbicara tentang obat antidepresan. Sebenarnya apa sih obat antidepresan ini? Oke, di sini aku bakalan jelasin. Nah, jadi antidepresan adalah obat yang digunakan untuk menangani depresi. Obat ini bekerja dengan cara menyeimbangkan senyawa kimia alami di dalam otak yang disebut neurotransmitter. Cara kerja ini bisa membantu memperbaiki dan menyeimbangkan suasana hati dan emosi bagi si penderita depresi. Nah, next. Selain untuk menangani depresi, antidepresan juga bisa digunakan untuk mengatasi gangguan mental lain, seperti gangguan obsesif kompulsif atau OCD, atau gangguan stres pasca trauma, gangguan kecemasan umum, fobia, binge eating disorder, dan bulimia. Dan tentunya perlu kalian ketahui bahwa obat ini hanya boleh digunakan dengan resep dokter. Nah, sebelum ke peringatan memberikan antidepresan, di sini aku bakalan membahas ya. Di samping untuk mengatasi gangguan mental, beberapa jenis antidepresan juga memiliki manfaat lain, misalnya untuk mengatasi masalah kulit, meredakan nyeri, dan mengatasi ejakulasi dini. Perlu dipahami bahwa antidepresan itu tidak dapat menyembuhkan depresi. Jadi, obat ini hanya membantu mengendalikan atau meredakan gejala depresi saja, atau menurunkan tingkat keparahannya. Penderita yang satu mungkin memiliki kecocokan yang berbeda dengan penderita yang lain terkait jenis antidepresan untuk mengatasi kondisinya. Nah, selanjutnya di sini ada peringatan sebelum memberikan antidepresan. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum menggunakan antidepresan. Antara lain, jangan menggunakan obat-obatan antidepresan jika kalian alergi terhadap obat ini. Lalu, beritahu dokter jika Anda pernah atau sedang menderita gangguan hati, hipertensi, glaukoma, pembesaran prostat jinak, penyakit tiroid, gangguan perdarahan, porfiria, diabetes, penyakit jantung, gangguan ginjal, atau epilepsi. Lalu, konsultasikan dengan dokter terlebih dahulu sebelum memberikan antidepresan pada anak-anak usia di bawah 18 tahun. Jangan mengkonsumsi minuman beralkohol selama menjalani pengobatan dengan antidepresan. Lalu, beritahu dokter jika Anda pernah atau sedang memiliki kecanduan alkohol atau penyalahgunaan nafza. Singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Lalu, jangan langsung melakukan aktivitas yang membutuhkan kewaspadaan, seperti mengemudikan kendaraan setelah menggunakan antidepresan. Karena beberapa jenis antidepresan tertentu dapat menyebabkan kantuk pada sebagian orang. Jadi dikhawatirkan jika kita mengemudi, dikhawatirkan kita mengalami kecelakaan atau hal-hal negatif lainnya. Lalu, jangan menghentikan pengobatan secara mendadak tanpa berkonsultasi dengan dokter, karena dapat menyebabkan perburukan gejala yang tadinya sudah membaik atau menimbulkan gejala putus obat seperti pusing, sakit kepala, nyeri otot, menggigil, mual, atau rasa seperti tersengat listrik. Lalu, beritahu dokter jika Anda sedang mengkonsumsi obat lain termasuk produk herbal atau suplemen untuk mengantisipasi terjadi interaksi obat.
Lalu yang terakhir itu segera temui dokter jika terjadi reaksi alergi obat atau overdosis setelah menggunakan obat antidepresan. Nah, selanjutnya itu efek samping. Pada setiap obat, mau obat antidepresan, antihistamin, antiinflamasi, anti nyeri, analgetik atau yang lain sebagainya, pasti memiliki efek samping dan bahaya. Nah, di sini aku bakalan sebutkan apa saja sih efek sampingnya. Jadi antidepresan ini dapat menyebabkan efek samping yang berbeda-beda, tergantung pada karakteristik masing-masing obat dan kondisi pasien. Berikut ini adalah beberapa efek samping yang mungkin muncul akibat penggunaan antidepresan. Antara lain yaitu sakit kepala, mual, pusing, berat badan bertambah, mulut kering, hilangnya hasrat seksual, sulit tidur atau insomnia, sembelit, diare, lelah, bahkan bisa sampai tremor. Nah, beberapa obat antidepresan tertentu juga dapat menyebabkan meningkatnya risiko terjadi diabetes. Meski jarang terjadi, obat ini juga dapat menimbulkan beberapa efek yang lebih serius dan fatal, seperti sindrom serotonin yang ditandai dengan berkeringat, diare, kejang, detak jantung tidak teratur, dan bahkan pingsan. Lalu ada hiponatremia, yaitu ditandai dengan sakit kepala, nyeri otot, hilang nafsu makan, lemah, lesu, disorientasi, psikosis, kejang, bahkan koma. Lalu yang terakhir itu ada sindrom neuroleptik malignan, yang ditandai dengan demam tinggi lebih dari 39 derajat Celcius, keringat atau liur berlebih, sesak nafas, kaku otot, denyut jantung tidak beraturan. Nah, gitu guys yang aku sampaikan kali ini. Oh iya, untuk jenis dari si antidepresan ini banyak banget ya, gak bisa aku sebutin satu persatu karena saking banyaknya jenis antidepresan ini gitu. Oke, paling aku kasih tahu secara garis besarnya aja ya. Jadi jenis antidepresan itu ada 5 jenis. Itu secara garis besarnya ya. Di antaranya itu ada selective serotonin reuptake inhibitor atau yang lebih sering dikenal dengan SSRIs. Lalu ada antidepresan tricyclic atau TCAS. Lalu ada serotonin norepinephrine reuptake inhibitor atau SNRIs. Lalu ada monoamine oxidase inhibitor atau MAOIs, dan yang terakhir ada antidepresan atipikal. Nah, untuk merek dagangnya banyak banget dan gak bisa aku sebutin satu persatu ya guys. Nah, oke, pembahasan kita udah selesai. Jadi sekian dulu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih buat kalian yang udah menonton dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa saksikan video selanjutnya. Goodbye.